Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Materi kita adalah kosakata dan teks tentang ciri-ciri hewan. Hewan termasuk makhluk hidup. Kamu sudah mengetahui kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kosakata yang sudah kamu pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Menulis informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menambah kosakata dengan membaca teks. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu. Selesai membaca, sebaiknya kamu tulis kembali informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Dengan demikian, pengetahuan, wawasan, serta kosakatamu akan bertambah. Anak-anak, sekarang kita akan belajar kosakata yang diperoleh dari teks tentang pertumbuhan hewan. Ayo mengamati teks yang berjudul Pertumbuhan Kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucing secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Informasi yang terdapat dalam teks yang berjudul Pertumbuhan Kucing. 1. Siti merasa senang karena kucing peliharaannya melahirkan 5 anak kucing yang lucu. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya, 1 berwarna hitam dan 1 lagi berwarna belang. Informasi yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing adalah makanan dan kebersihan lingkungan tempat tinggal. Informasi yang ketiga, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ingat ya, dalam menyampaikan informasi penting dalam teks, kita harus memperhatikan kosakata. Anak-anak, memiliki kosakata yang banyak membuatmu lebih mudah memahami isi suatu teks. Dengan memahami isi atau arti kosakata pada teks, kamu akan mudah menemukan informasi yang penting yang terdapat dalam teks tersebut. Selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Misalnya seperti gambar pada kain tradisional, yaitu batik atau kain tapis, dan pada guci. Anak-anak, ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Baiklah anak-anak, kita harus mengetahui ternyata garis yang digunakan dalam gambar dekoratif bermacam-macam. Berikut adalah macam-macam garisnya. Yang pertama, garis horizontal. Kedua, garis lengkung setengah. Yang ketiga, garis zigzag. Yang terakhir, garis gelombang. Selanjutnya, kalian harus mengetahui bentuk yang digunakan dalam gambar dekoratif juga bermacam-macam ya anak-anak. Ada bentuk persegi, lingkaran, persegi panjang, setengah lingkaran, segitiga, dan belah ketupat. Berikut adalah contohnya. Unsur-unsur yang lainnya adalah warna. Anak-anak, warna terdiri dari warna primer dan warna sekunder. Warna primer adalah warna dasar dari warna lainnya, yaitu warna merah, kuning, dan warna biru. Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran 2 warna primer. Contoh warna sekunder yaitu warna hijau yang diperoleh dari campuran biru dan kuning. Setelah kalian tadi mengetahui unsur-unsur karya dekoratif, sekarang kita mau mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah, seperti kain tradisional, guci, atau perabotan rumah tangga. Objek gambar dekoratif yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak, bentuk dekoratif pada kain tersebut yaitu perpaduan antara bentuk hewan dan tumbuhan. Tumbuhan berupa bunga dan
tangkai daun. Objek hewan berupa burung, itu harus kamu pahami ya nak ya. Ada beberapa tadi yang merupakan objek di dalam karya dekoratif. Nah, di dalam objek-objek tersebut ada beberapa unsur gambar dekoratif seperti garis dan bentuk bidang. Nah, kita akan belajar mengenai perkalian bilangan dengan cara bersusun. Ayo, ingat kembali bahwa penjumlahan berulang suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. 412 dikali 3. Nah, di sini kalian harus mulai dari satuan. Nah, satuannya di sini adalah 2, puluhan adalah 1, dan ratusan adalah 4. Nah, kita mulai dari satuan. 3 dikali 2 adalah 6. Tuliskan di bawah 6. Selanjutnya 3 dikali 1. 3 dikali 1 adalah 3. Kita tuliskan di bawahnya 3. Nah, yang terakhir 3 dikali 4. 3 dikali 4 adalah 12. Karena tidak ada lagi yang mau dikalikan, kita tuliskan di bawah hasilnya 12. Setiap kolam berisi 125 anak penyu. Berapa jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut? Pertama, kita sudah mengetahui terdapat 3 kolam penyu dan setiap kolam berisi 125 anak penyu. Jadi, kalimat matematikanya adalah 3 dikali 125. Perkalian tersebut dapat diselesaikan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Pertama, cara bersusun panjang. 125 dikali 3. Ingat, kita kalikan dulu dengan satuan. 5 adalah satuan. 3 dikali 5, 15. Langsung tuliskan hasilnya di bawah 15. Yang kedua, kalikan dengan puluhan. 2 adalah puluhan. 3 dikali 20 sama dengan 60. Tuliskan 60. Dan yang ketiga, kalikan 3 dengan ratusan. 1 adalah ratusan, jadi 3 dikali 100 sama dengan 300. Terakhir, jumlahkan. 15 tambah 60 tambah 300 sama dengan 375. Selanjutnya perhatikan cara kedua, yaitu cara bersusun pendek. 125 dikali 3 yaitu pertama kalikan 3 dikali 5. 3 dikali 5 ada 15. Tuliskan di bawah 5 dan simpan 1. Selanjutnya 3 dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. Tambahkan dengan 1, 7. Tuliskan di bawahnya. Kemudian 3 dikali 1 sama dengan 3. Hasil dari 125 dikali 3 adalah 375. Nah, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan soal perkalian, yaitu soal cerita tentang perkalian. Sekarang kalian bisa membuat soal cerita tentang perkalian. Nah, ayo kita berlatih membuat soal cerita perkalian dengan benar. Pertama, buatlah soal dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Kemudian, gunakan bahasa yang singkat agar mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Nah, anak-anak, sebelum membuat soal, tentukan terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kamu gunakan sebagai penyelesaiannya. Jika telah selesai membuatnya, baca kembali soalnya. Nah, anak-anak,
pastikan apakah soal yang kamu buat bisa dikerjakan. Nah, sekarang sebelum membuat soal, mari kita tentukan terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kita gunakan sebagai penyelesaiannya. Angka ratusan dikali satuan. Kita buat contohnya yang pertama, 115 dikali 5. Jadi, soalnya adalah sebuah toko memiliki 5 peti telur ayam untuk dijual. Setiap peti berisi 115 telur ayam. Berapa banyak telur yang ada di toko tersebut? Nah, tadi kalian sudah belajar membuat soal cerita tentang perkalian. Sekarang kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan operasi perkalian. Oleh karena itu, kemampuan menghitung perkalian dengan benar menjadi sangat penting. Hitunglah perkalian dalam permasalahan tersebut dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek, seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya. Kita akan mengerjakan soal perkalian dengan cara bersusun panjang. Pertama, kalian harus menguraikan bentuk panjangnya seperti yang Ibu tuliskan. 234, bentuk panjangnya adalah 200 tambah 30 tambah 4. Nah, sekarang langkah pertama adalah kalikan 4 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Ditulis 16. Selanjutnya 30 dikali 4. Nah, sekarang anak-anak Ibu perhatikan 4 dikali 30 hasilnya adalah 120. Tuliskan 120. Nah, selanjutnya 200 kita kalikan dengan 4. Jadi 4 dikali 200 sama dengan 800. Ditulis 800. Sekarang kita jumlahkan. 16 ditambah 120 ditambah 800 sama dengan 936, atau bisa langsung kita tambahkan ya. 6 3 9. Nah, itu tadi contoh cara bersusun bentuk panjang. 234 dikali 4 sama dengan 936. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal perkalian dengan cara bersusun pendek. Pertama, 4 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka tulis 6 dan simpan 1 di puluhan. Selanjutnya 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Ditambah simpanan 1 sama dengan 13. Kita tuliskan 3 dan simpan 1 ratusan. Kemudian 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Ditambah 1 simpanan. 8 ditambah 1 simpanan sama dengan 9. Tuliskan hasilnya di bawah 9. Jadi 234 dikali 4 hasilnya adalah 936. Baiklah anak-anak, kita akan belajar makna bersatu dalam keberagaman. Anak-anak, kita menjumpai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman itu terlihat dari ciri fisik, warna kulit, sifat, kemampuan, dan kegemaran atau kesukaan. Ada yang berbadan tinggi, ada juga yang kurang tinggi. Ada yang berkulit putih dan ada juga yang coklat. Ada yang cepat dalam berlari dan ada yang kurang cepat dalam berlari. Ada yang suka menari dan ada yang suka bermain bola. Anak-anak, kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Misalnya, tidak mengolok-olok teman. Misalnya, ada teman yang kurang pintar. Nah, jangan sampai kamu mengolok-olok temanmu ya nak ya. Namun, ajarilah dia.
Dengan demikian, kerukunan akan tetap terjaga. Anak-anak, kita perlu saling menyayangi dan menghargai teman-teman karena itu merupakan pengamalan sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Jika perlu, perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan. Nah, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Jaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan sama-sama, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka kerukunan akan terwujud. Nah, beberapa caranya yang bisa kamu lakukan agar kerukunan itu terwujud, yaitu yang pertama, misalnya mengajari teman. Tentu teman yang kesulitan ya nak ya, kamu bisa mengajari temanmu yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Nah, yang kedua adalah bekerja sama. Nah, anak-anak ibu, kamu bisa bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak. Tapi pakaian layak pakai ya nak ya, untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Nah, serta contoh yang terakhir, anak-anak ibu bisa memberikan saran kepada teman dan juga yang mau menerima saran dari teman. Nah, anak-anak, bukan hanya memberikan saran ternyata, kamu juga harus bisa menerima saran dari teman-temanmu. Menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman, misalnya saat berdiskusi. Nah, kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman-teman saat berdiskusi. Sebaliknya, kita dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Nah, cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran, yang pertama ingat ya anak-anak, yaitu misalnya saat teman melakukan kesalahan. Nah, tugasmu adalah mengingatkan dan berikan saran dengan santun. Nah, yang kedua, anak-anak, saat kita diingatkan oleh teman kita, kita harus menerimanya. Misalnya, kamu diingatkan karena melakukan kesalahan. Nah, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Nah, yang ketiga adalah saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Misalnya, kamu akan memberikan saran, langsung bicara. Nah, itu tidak sopan. Sebaiknya adalah saat berdiskusi, kamu ingin menyampaikan saran atau pendapat, yang kamu lakukan adalah angkat tanganmu. Nah, setelah dipersilakan, kamu boleh berbicara. Nah, anak-anak, contoh berikutnya adalah jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Kita harus menghargai perbedaan di sekolah. Kamu dan teman-temanmu memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Nah, kamu dan teman-temanmu juga memiliki hal yang kurang disukai. Kita dapat saling memberikan saran untuk mengatasi rasa tidak suka terhadap permainan tersebut. Nah, berikut adalah cara memberikan saran yang baik dalam menghargai perbedaan yang ada. Nah, yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, berikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak melaksanakan saran untuk diterima. Setelah memberi saran, kamu juga dapat membantu temanmu melakukan saran tersebut. Contohnya, saat bercocok tanam, kamu dapat menyarankan temanmu yang tidak suka cacing untuk bertugas menyiram tanaman. Nah, kamu dapat membantu dengan menggantikan tugasnya menggali tanah. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kamu telah menghargai perbedaan yang ada. Dalam memberi saran dan menghargai perbedaan di masyarakat, kamu harus bisa ya. Tentunya, kamu sudah mempelajari cara memberikan saran dalam menghargai perbedaan di sekolah. Cara tersebut dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Ingat kembali cara memberikan saran dan menghargai perbedaan tersebut. Misalnya, yang pertama,
pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar ya.